Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau misalnya ibu-ibu kabarnya baik. Ibu-ibu peserta PKH yang saya hormati, alhamdulillah saya dan para ibu-ibu peserta PKH diberikan sehat nikmat sehingga kita bisa melaksanakan P2K2 yang mana mestinya seperti pertemuan-pertemuan kemarin yang sudah saya lakukan. Ibu-ibu peserta PKH, sebelum materi ini dijelaskan lebih dalam, terlebih dahulu mungkin dibaca dulu doanya Ibu Rahmah. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke ibu-ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita biar lebih semangat dan biar lebih rileks dalam mengikuti pertemuan ini, ikuti saya ya. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Oke, bisa ditiru ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan dulu ya. Baik ibu-ibu, ini merupakan materi terakhir terkait persoalan materi yang sering disampaikan kepada ibu-ibu peserta PKH sebagai kewajiban peserta PKH dalam mengikuti pertemuan rutin ini. Nah, sekarang ini merupakan materi terakhir terkait modul 5 kesejahteraan sosial, di mana di modul 5 itu ada dua sisi. Sisi pertama yaitu pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Nah, memahami kesejahteraan lanjut usia ini juga merupakan hal penting di dalam keluarga kita, karena di dalam susunan keluarga kita itu yang jelas pasti ada keluarga di antara kita itu secara umurnya itu sudah tua ibu-ibu. Jadi yang dikatakan lanjut usia itu orang yang memiliki umur tua, kira-kira umurnya itu 50 sampai kepada 70 ibu-ibu. Kalau menurut secara undang-undang itu yang dikatakan masuk usia lanjut usia itu mulai dari usia 60 sampai 70 tahun ibu-ibu. Atau mungkin sebelum materi ini lebih dalam, mungkin di beberapa peserta PKH ada yang sudah memiliki susunan keluarga atau keluarga kita itu lanjut usia ibu-ibu. Ibu Fatimah gimana? Apakah punya keluarga yang sudah umurnya itu mungkin dari 60 sampai 70? Oh iya, mungkin yang lain? Oh ternyata Bu Siti ya. Ya itu Bu Siti. Di dalam keluarga Bu Siti ternyata ada keluarga yang memiliki umur 60 sampai 70 tahun. Itu merupakan salah satu contoh yang dikatakan adalah lanjut usia ibu-ibu. Nah, lanjut usia ini juga ibu-ibu merupakan hal yang serius untuk kita perhatikan, untuk kita rawat, untuk kita berikan layanan yang terbaik, karena secara fisik atau secara tubuh lanjut usia itu sudah tidak bisa apa-apa ibu, ketimbang kita ini yang masih fisiknya kuat, tubuhnya bisa bekerja, sehingga kita dalam melakukan aktivitas itu tidak membutuhkan bantuan orang lain. Akan tetapi berbeda lagi dengan orang yang sudah memiliki usia di lanjut usia, misalnya seperti keluarganya Bu Siti yang sudah ada di dalam keluarganya yang ada lanjut usianya, maka yang jelas Ibu Siti pasti akan memperhatikan dan akan merawatnya dengan baik, begitu. Karena orang tua yang sudah memiliki umur 60 sampai 70 tahun itu kalau misalnya tidak diberikan perhatian atau tidak diberikan layanan secara baik, maka itu sebenarnya ibu-ibu sudah
sudah melanggar dari hak-hak dia sebagai orang yang sudah menua begitu ya ibu-ibu peserta PKH. Ibu-ibu peserta PKH, itulah definisi atau arti dari sebuah orang yang sudah lanjut usia begitu. Jadi sama juga ibu peserta PKH, lanjut usia itu sebenarnya tidak boleh ditelantarkan atau tidak diperhatikan oleh keluarganya. Kalau misalnya itu ditelantarkan atau misalnya itu tidak diperhatikan oleh keluarganya, maka dia akan ada rasa ketidakpuasan diri dalam kehidupannya ibu-ibu. Sehingga orang seperti kita-kita ini itu juga berpartisipasi atau misalnya juga terlibat dalam merawatnya, sehingga dalam menjalani kehidupannya dia sebagai orang tua merasa puas dalam menjalani kehidupan mulai dari awal sampai menghembuskan nafasnya ibu-ibu. Karena lanjut usia itu sebenarnya ada perubahan secara fisik atau perubahan secara psikologis ibu-ibu. Kalau misalnya perubahan-perubahan ini terjadi di setiap manusia, maka nanti dia itu tidak merasa nyaman dalam menjalani kehidupannya, sehingga nanti kalau misalnya dia itu tidak merasa nyaman, maka dia itu akan tidak terasa terpuaskan secara batinnya atau secara fisiknya ibu-ibu. Sekarang kalau misalnya Ibu Siti ini memiliki keluarga yang lanjut usia, apa yang dilakukan oleh Ibu Siti terhadap keluarga yang sudah lanjut usia ibu-ibu? Apakah pernah misalnya memperlakukan dia seperti anak-anak atau seperti apa Ibu Siti? Oh iya, jadi betul Ibu Siti. Jadi dia itu secara kelakuan itu kadang seperti anak-anak kalau sudah masuk pada lanjut usia. Jadi kuncinya kita itu harus memiliki kesadaran diri dan harus memiliki kesabaran dalam menghadapi dan merawat orang tua yang sudah memiliki usia di lanjut usia itu sendiri. Jadi tidak boleh sebenarnya kita itu melakukan kekerasan. Tetap kita itu memberikan pelayanan yang terbaik, tetap kita itu mengurus dengan yang benar, karena kondisinya sudah tidak kuat, fisiknya sudah tidak kuat, baik itu perkembangan fisiknya sudah menua, baik itu perkembangan otaknya juga sudah menua, perkembangan juga pemikirannya juga sudah menua, sehingga bisa dikatakan bahwa orang lanjut usia itu seperti anak-anak kelakuannya ibu-ibu, karena ya sudah menua. Jadi itu harus diperlakukan secara khusus sehingga dia itu merasa nyaman dan merasa enak ibu-ibu dalam menjalani kehidupannya. Apakah ibu-ibu peserta PKP paham bahwa kita itu juga punya tugas dan punya tanggung jawab untuk merawat keluarga kita yang sudah berumur atau sudah berusia 60 sampai 70 ke atas ibu-ibu. Memang tidak semua orang yang memiliki umur sampai 60 atau 70 tahun ini memiliki perlakuan yang itu misalnya membuat kita kesal, membuat kita marah. Tidak semua orang tua seperti itu ibu, tergantung orangnya sendiri juga. Akan tetapi pada umumnya orang lanjut usia itu ya kelakuannya memang terkadang ya menjengkelkan, terkadang ya kita itu tidak sabar, terkadang misalnya dia itu kalau mau minta apa, kalau misalnya mau makan, terkadang kita itu harus membantu secara tenaga misalnya. Lah ibu-ibu, kita sebagai keluarganya juga harus secara ikhlas dan juga secara lapang dada untuk membantunya. Karena itulah sebagai tanggung jawab kita untuk mengurus dan mengatur keluarga kita itu sendiri. Jadi pada kuncinya ya ibu-ibu peserta PKH terhadap orang tua atau misalnya di dalam keluarga kita yang sudah umurnya itu 60 sampai 70 tahun, maka berikanlah pelayanan yang terbaik dan berikanlah perawatan yang terbaik terhadap usia lanjut ibu-ibu. Berikanlah dia itu seperti ya perhatian juga, itu kadang harus diberikan perhatian ibu-ibu. Kalau misalnya dia itu minta bantuan orang lain, memang ya harus dibantu karena dia itu secara tenaga ya sudah tidak mampu ibu-ibu. Atau misalnya dia itu secara penglihatan juga akan
berkurang, secara pendengaran juga akan berkurang. Jadi kalau misalnya dia itu secara komunikasi atau secara komunikasinya dia itu terkadang ya teriak-teriak karena faktor pendengarnya sudah tidak membaik lagi. Atau misalnya dia itu jalannya juga pakai tongkat, terkadang jalannya itu pakai tongkat ya, sehingga dia itu lambat jalannya. Jadi kalau misalnya beraktivitas dengan orang lansia itu kuncinya harus sabar dan harus telaten ibu-ibu. Seperti biasanya kita itu juga merawat anak-anak ya ibu-ibu. Itulah yang dimaksud dengan kondisi-kondisi terkait persoalan orang tua di lanjut usia maksud saya, sehingga semoga para peserta PKH ini mampu memberikan suatu perawatan dan pelayanan yang terbaik terhadap orang lanjut usia, sehingga dalam kepuasan dirinya untuk menjalani kehidupan itu menjadi sampai pada titik klimaks ibu-ibu. Apakah ibu-ibu paham? Alhamdulillah kalau misalnya paham ibu-ibu. Mungkin sebelum saya akhiri penjelasan ini, ada yang perlu dipertanyakan dari ibu-ibu peserta PKH? Ibu Risma? Oh iya, kalau misalnya sudah paham, mungkin pertemuan ini saya akhiri ya ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada keluarga di dalam keluarga kita yang sudah usianya itu 60-70, maka berikanlah dia itu pelayanan dan perawatan yang maksimal ibu-ibu. Mungkin sebelum pertemuan ini diakhiri, dipimpin doanya Ibu Siti. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini terkait modul 5 sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap kita merawat dan merawat dengan rutin, memberikan kasih sayang terhadap lansia yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati para peserta PKH, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.